الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dalam sebuah ungkapan Arab dikatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Sedetik pun waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaporkan seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan selama 1 bulan lamanya. Maka alangkah beruntungnya hamba Allah yang diberikan umur panjang oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan dan mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, untuk memperbanyak permohonan doa kepada Allah dan memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tak buka ibabanna langie nainap Allah Subhanahu wa taala dia sapa seluruh hamba yang ada di bumi dengan berkata, "May yuhibbuna fanuhibbuh." Wahai hambaku, siapa di antara kalian yang mencintaiku, maka sesungguhnya cintaku teramat besar kepada kalian. Wa may yatlubuna fanatlubuh. Barang siapa yang mencariku, barang siapa yang memohon doa kepadaku, maka pasti akan kukabulkan seluruh permintaannya. Wa may yastaghfiruna fanaghfir lahu bi hurmati Ramadan. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampunkan seluruh dosa-dosa yang dimilikinya. Bahkan sekiranya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang memiliki usia 100 tahun, lalu usianya 100 tahun itu hanya digunakan untuk berdosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, lalu dia datang memohon ampun kepada Allah, maka melalui kemuliaan Ramadan
seluruh dosa-dosanya diampuni. Demikianlah beruntungnya orang-orang yang mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya selama bulan suci Ramadan. Tapi alangkah ruginya orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah mendapati bulan Ramadan, akan tetapi tidak mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Acuh tak acuh dengan bulan Ramadan, menyamakan Ramadan dengan bulan-bulan selain Ramadan, bahkan mengatakan bahwa saya belum bertaubat, masih ada Ramadan yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa Ramadan yang akan datang masih bisa berjumpa dengan kita? Bisa jadi Ramadan akan kembali di tahun depan, tapi tidak ada jaminan sedikit pun bahwa kita masih diberikan umur panjang oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Coba lihat betapa banyak saudara-saudara kita, betapa banyak keluarga kita yang bisa jadi pada bulan Ramadan yang lalu masih bersama dengan kita, masih merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Akan tetapi di hari ini mereka sudah tidak ada di antara kita karena sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ramadan telah pergi. Mudah-mudahan kepergian Ramadan menghapuskan seluruh dosa-dosa di masa lalu. Karena alangkah ruginya kita. Malaikat Jibril pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fab'udahu Allah." Wahai Muhammad, barang siapa umatmu yang diberikan umur panjang berjumpa dengan Ramadan lalu tidak diampunkan dosa-dosanya, tidak bersih dari yang namanya dosa setelah kepergian Ramadan, fab'udahu Allah, saya bermohon kepada Allah semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, kalau rahmat Allah menjauh dari kita, itu artinya laknat Allah mendekat ke kita. Kalau laknat Allah hadir dalam kehidupan kita, maka bencana demi bencana, musibah demi musibah akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ketahui bersama bahwa Ramadan yang lalu kita lalui berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan yang lalu kita sambut tidak sebahagia Ramadan sebelumnya. Ramadan yang lalu kita sambut dengan penuh ketakutan karena hadirnya satu virus, hadirnya satu penyakit yang diturunkan Allah yang bernama virus corona. Begitu menakutkannya corona, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai-sampai masjid-masjid ditutup di kota-kota besar. Masjid-masjid tidak lagi mengadakan yang namanya salat 5 waktu. Salat Jumat ditiadakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selama Ramadan tidak ada lagi salat tarawih berjamaah di masjid, kecuali di kampung kita ini alhamdulillah masih melaksanakan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan di masjid. Tapi di kota-kota besar, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak lagi melaksanakan ibadah-ibadah di masjid. Bahkan kiblat umat muslimin, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kemudian ditutup, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada lagi yang namanya ibadah umrah, bahkan terancam tidak ada lagi yang namanya ibadah haji tahun ini. Siapa yang ingin kita salahkan? Tidak ada yang mesti kita salahkan. Harusnya dengan hadirnya penyakit ini, kita introspeksi diri kita, kita muhasabah diri kita periksa diri kita.
kita hamba ini dosa apa yang selama ini kita lakukan sehingga Allah menurunkan penyakit ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya jangan kita salahkan corona. Kalau masjid-masjid Allah ditutup, pintu-pintu masjid ditutup, tidak ada lagi salat berjamaah 5 waktu di masjid, jangan salahkan corona. Periksa diri kita. Mungkin selama ini waktu Ramadan, waktu corona belum hadir, Allah memanggil kita 5 kali sehari dengan panggilan yang sangat mesra. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Wahai hambaku, datang ke masjid laksanakan salat. Wahai hambaku, datang ke masjid akan aku berikan engkau kebahagiaan. Seakan-akan Allah berbicara kepada kita, wahai kalian hambaku yang punya banyak masalah, datang ke masjid akan kuangkat seluruh masalahmu. Wahai hambaku yang punya banyak utang, yang sulit kehidupannya, datang ke masjid akan kuselesaikan seluruh masalah-masalah hidupmu, akan kutambahkan rezeki dalam kehidupanmu. Wahai hambaku yang punya penyakit, datang ke masjid akan aku angkat penyakitmu. Tapi apa jawaban kita kepada Allah selama ini? Kita justru menjawab, tunggu dulu, saya masih sibuk. Tunggu dulu, saya masih kerja. Tunggu dulu, saya masih di kantor. Tunggu dulu, saya masih mengantuk. Tunggu dulu, saya masih makan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba bandingkan kalau Pak Bupati yang memanggil kita. Coba bandingkan kalau Pak Gubernur memanggil kita. Bandingkan kalau Pak Presiden memanggil kita, ingin diberikan hadiah. Maka pekerjaan sesibuk apapun akan kita tinggalkan untuk mendatangi panggilan itu. Tapi ini Allah yang panggil kita. Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah ingin menjawab seluruh keinginan-keinginan kita. Tapi justru kita menjawab dengan penuh kemalasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula jangan salahkan corona. Kalau Jumatan ditutup di sebagian daerah, Jumatan tidak lagi diselenggarakan, bisa jadi selama ini kita datang Jumatan, nanti masuk ke masjid, kalau orang sudah khutbah, banyak orang datang ke masjid, kerjanya hanya tidur sehingga tidak mendengarkan isi khutbah. Jangan salahkan corona kalau misalkan Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi ditutup, tidak ada lagi umrah, tidak ada lagi haji. Bisa jadi selama ini banyak umat muslimin datang ke sana bukan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi pergi ke tanah suci hanya mau dikata sebagai orang kaya, hanya mau foto-foto di depan Ka'bah, bukan panggilan Allah yang didatangi, akan tetapi hanya mendatangi panggilan iblis ataupun syaitan. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, melalui suasana Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama introspeksi diri kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang baik kepada sesama manusia itu akan menjauhkan kita yang namanya dari bencana dan musibah. Kata Allah, "Duribat 'alaihimul dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Sungguh celaka kepada seluruh umat manusia kecuali ada dua hamba Allah yang jauh dari yang namanya musibah dan bencana. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas, yaitu manusia-manusia yang baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya kepada sesama manusia. Oleh karenanya, solusi dari bencana virus corona yang hadir di tengah-tengah kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Ada dua yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum wa anta fihim, apabila engkau hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Caranya menghadirkan Rasulullah adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Dan yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan caranya agar Allah menjauhkan kita dari yang namanya musibah dan bencana adalah memperbanyak taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada di bulan Syawal. Ada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah memasuki bulan Syawal, yaitu menunaikan yang namanya puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Jadi puasa kita di bulan Ramadan kita lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man shama Ramadhana thumma ba'dahu sittan min Syawal kana kasiyamil zahar." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya, lalu kemudian dia tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamil zahar, maka pahalanya sama kalau dia berpuasa 1 tahun lamanya. Hitungannya adalah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, 30 hari kita puasa di bulan Ramadan itu sama kalau kita puasa selama 300 hari lamanya. Lalu kemudian kita puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama pahalanya kalau kita puasa selama 60 hari. Kalau dijumlahkan 300 tambah 60, 360 hari. Dalam setahunnya jumlah hari kurang lebih 360 hari. Itulah sebabnya ulama menyebutkan bahwa hadis Rasulullah yang menyatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, sama kalau dia berpuasa selama 1 tahun lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.